Akhirnya nyampe juga di Lembur Pakuan, tempat yang lagi viral banget belakangan ini. Ini kampung halamannya Pak Deddy Mulyadi alias KDM alias Bapak Aing, Gubernur Jawa Barat. Jujur nggak nyangka bakal seramai dan sepadat ini. Gue kira cuma orang Subang aja yang datang. Ternyata ramai banget. Yang dari luar kota, bahkan ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Mungkin karena ini hari Minggu juga ya, jadi rame-rame banget. Makanya gue saranin kalau mau datang ke sini, datang pagi-pagi banget, jam 7 atau jam 8 tuh ideal. Udah nyampe di sini biar nggak terlalu panas dan bisa jalan santai. Karena medan di sini tuh naik turun. Sekarang sih nggak banyak berubah ya dari suasana aslinya, tapi udah ada lapangan luas, terus ada tukang sate yang viral ini, plus banyak pedagang lokal yang kreatif banget. Dan ini dia sawah yang sering muncul di kontennya Bapak Aing. Tiap pagi bila bikin konten di sini, asli suasananya tuh kental banget nuansa Sundanya. Adem, bersih, tertata, hijau, sejuk. Dulu ini tuh tempat biasa aja. Gue sering lewat sini tanpa mikir apa-apa, tapi sekarang jadi destinasi wisata yang lumayan rame. Harapannya sih orang lokal sini bisa terus jaga kebersihan, budaya, dan tambah kreatif karena potensinya ya lumayan gede. Semoga tempat ini gak cuma viral sesaat ya, tapi jadi contoh desa yang maju karena kearifan lokalnya. Ini sekarang di pintu Lebak Siu lagi dibikin parkiran yang megah ya, lagi dibangun, mau dipasang paving block. Ini tanah warga yang disewa KDM guys. Nah di sini ada gerbang masuknya nih, pintu KDM dari Lebak Siu. Nah di sini ada taman-taman nih yang dibuat KDM, dihibahkan buat warganya nih. Tuh KDM kurang kumanya, Bapak Aing mah bager tuh ngere duit teh kerenyan taman, tinggal itu indah kieunya. Masya Allah, berkah selalu KDM, sehat selalu dan selalu dimudahkan rezeki. Ini taman-tamannya cantik guys. Sampai sana, sampai pesawahan lanjut ya. Tuh keren, Masya Allah. Suasana hari Car Free Day di hari Sabtu nih. Nah, ada rombongan nih. Kayaknya ada pejabat yang lewat guys. Kamu Bapak Aing tuh. Nah, ini taman-tamannya nih. Sampai di pesawahannya viral dengan pohon-pohon kelapa nih. Nah seperti ini guys, taman-taman yang ada di depan kampung warga yang dibangun KDM, yang dihibahkan seperti itu. Bahkan parkiran pun lagi dibangun guys. Tuh cantik ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di konten video selanjutnya. Salam sehat selalu dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah etos kerja Kang Deddy Mulyadi. Ia tidak tanggung-tanggung kalau kerja. Tidak hanya kali penyebab banjir yang dinormalisasi, sungai untuk irigasi juga diperbaiki. Seperti yang terlihat di video ini adalah kegiatan perapihan irigasi Cipamingkis Jonggol, Kabupaten Bogor. Dengan lancarnya irigasi ini, maka pengairan untuk area pertanian yang ada di sekitar menjadi lebih baik dan akan meningkatkan hasil pertanian. Dengan demikian Jawa Barat terus menjadi lumbung pangan nasional. Kasih like untuk kerja Bapak Aing.
surga tersembunyi dengan jalan-jalan yang luar biasa indahnya. Yang menarik, meskipun Gubernur Jawa Barat yang baru, Kang Deddy Mulyadi atau biasa disapa KDM, belum genap setahun menjabat, tapi lihatlah bagaimana kondisi jalan-jalan di sana. Hampir seluruh ruas jalan di Jawa Barat begitu mulus, rapi, dan enak dipandang mata. Coba deh kita jelajahi sama-sama. Pertama, ada Jalan Raya Puncak. Di sini, kamu bakal dimanjakan sama pemandangan alam yang bikin mata gak berkedip. Bayangin aja, di kiri kanan jalan, kamu bisa lihat gunung menjulang dengan hutan yang hijau sejauh mata memandang. Atau kamu lebih suka suasana pantai? Jalan Pantai Pangandaran adalah jawabannya. Sepanjang perjalanan, kamu bisa nikmati deburan ombak yang menghantam karang, ditemani hamparan pasir putih yang bersih. Pemandangan yang bikin hati adem dan pikiran fresh. Nah, kalau kamu ke Bandung, jangan lewatkan Jalan Bandung Lembang. Di sini, kamu bisa lihat keindahan kota Bandung dari ketinggian dengan Gunung Tangkuban Perahu yang gagah sebagai latar belakangnya. Masih di sekitar Bandung, ada Jalan Ciwidey yang gak kalah memesona. Kawah putih yang unik dan gunung-gunung yang megah bakal bikin perjalananmu jadi gak terlupakan. Yang paling asyik, semua keindahan ini bisa kamu nikmati dengan berbagai cara. Mau naik mobil sambil santai? Bisa. Lebih suka jalan kaki biar bisa foto-foto? Silakan. Atau mau goes sepeda biar lebih sehat? Wah, itu pilihan yang sempurna. Intinya, jalan-jalan di Jawa Barat itu kayak galeri seni raksasa yang gak akan pernah habis buat dinikmati. Asingnya menikmati malam, indah pantai, indah laut, suasana sunyi. Ya oh, asingnya menghabiskan malam. Aku rindu kamu jadi satu. Sedekat pada obat bila Sebenar apapun tingkahmu, sebaik apapun perilaku hidupmu, kebencian dari manusia itu pasti ada. Jadi jangan terlalu diambil pusing, terus saja jalan. minal khotoya. Yang pemerintah yang adil bagaimana? Uang yang dikumpulkan dari pajak itu jangan dulu dipakai tunjangan pegawai, jangan dipakai meningkatkan honor dulu aparatur. Fokuskan dulu itu bangun kampung di sebelah yang dekat perumahan mewah itu. Agar apa? Perumahan mewah boleh berkembang, kampung-kampung harus mulai mewah semuanya. Karena uang dari pajaknya cukup. Tidak boleh ada lingkungan kumuh. Bagi saya, seorang pemimpin walaupun umrohnya tiap tahun, ketika ada orang sakit tidak bisa dirawat di rumah sakit karena tidak ada biaya, dan meninggal karena tidak dirawat, dosa besar. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahudu ala tu'amil miskin. Kita berdosa loh dalam agama seperti itu. Oh, pementan, jangan pernah gerak. Gerak demi Indonesia yang bersih. Bapak Aing, terima kasih. Menteri Aing siap. Menteri Aing siap. Terima kasih Aing. Adi Aing. Inya urang nyanding duaan salamina berang dalamunan mun peti. Ya Allah, aku lahir miskin dan dihina orang, tapi jangan sampai nanti aku dikubur dalam keadaan hina dan miskin. Itu adalah salah saya. Beri aku kesempatan, aku ingin goncang ini dunia. Aku ingin berbuat untuk Republik dan umat. Buruan pindah, bro. Kita harus OTW ke Jawa Baratnya. Aku ingin merasakan Gubernur Jawa Barat, bro. Saya mau tanya, mana lebih tinggi jabatannya, Pak Gubernur dan Wakil Gubernur? Hah? Gubernur. Mana lebih tinggi jabatannya, Ketua DPR dengan Wakil Ketua DPR? Mana lebih tinggi kedudukannya antara ketua dengan wakil? Pasti ketua toh. Tapi kenapa kita, wakil kita di DPR, merasa dia lebih tinggi derajatnya dari kita? Beleng-beleng. Iya toh. Namanya wakil, kamu di bawah.
wakil rakyat. Ada wakil rakyat begitu? Ada? Itu karena kita salah memilih wakil rakyat. Ya, saudaraku, negara bisa baik kalau peraturan bernegara baik. Dan Anda tahu yang bikin peraturan negara bukan kami para ulama, bukan para ustadz, tapi siapa? Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Maka hati-hati. Nanti kalau pemilu, pilcaleg, jangan hanya kau pilih karena dikasih kau 300.000. 300.000 habis. Tapi kalau dia sudah pegang, berbuat yang baik, jangan sakiti orang. Saya punya filosofi begini, filosofi saya dari kecil. Kalau Anda tidak bisa bantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau Anda beberapa orang pun tidak bisa bantu, bantulah satu orang. Kalau satu orang pun Anda tidak bisa bantu, minimal jangan menyulitkan, menyusahkan, apalagi menyakiti orang lain. Berbuat manusia itu diukur bukan oleh tingginya jabatan, tapi diukur seberapa besar karya yang kita buat. Tinggi jabatan juga ngapain juga kalau nggak bisa berbuat apa-apa. Jalan barutut gogorowokan rakyat tiap hari, rumah rarugrug, longsor tidak ditanganin. Tuh jabatanmu buat apa? Bikin malu itu. Iya. Ya, tetapi juga jangan sampai juga gitu loh. Orang-orang yang memiliki visi, punya kemampuan kreativitas, bisa berinovasi, mau mengorbankan dirinya bagi kepentingan masyarakat luas, justru tidak mendapat hak apa-apa di negeri ini. Yuk, orang-orang yang berkarya semestinya memang karyanya ada tempat untuk diwakafkan bagi kepentingan masyarakat. Dibikin rencananya bagaimana? Ini anggaran desa, periksa dong oleh bupati, sesuai nggak dengan kebutuhan infrastruktur dasar dulu. Kemudian anggaran kabupaten, periksa oleh gubernur. Gubernur periksa oleh Mendagri, terintegrasi dengan baik, semuanya pada fokus yang sama. 5 tahun Pak selesai kita Pak. Tapi kalau duit tiap tahun dibuangin, dana TIK 300 miliar, kemudian dana sosialisasi 200 miliar, dana ini, duit habis, dana jalan-jalan, dana kurungan kerja, dana studi banding Pak, duit rakyat bayaran pajak tiap tahun Pak, dibuangin Pak, nggak menghasilin apa-apa. Apa nggak malu Pak? Malu Pak, era Pak. Nah, betul Pak Karsya? Ya ini pelajaran penting bagi seluruh kades seluruh Indonesia, kan? Bagi para bupati, para gubernur. Ya saya bukan mapagahan ya. Saya kan mengalami mimpin dengan anggaran kecil bisa segala ayah jeung segala boga. Ngalami. Nggak teori. Lihat buktinya, nggak sombong. Tapi kan kalau agul boleh dong sekali-kali. Kenapa? Karena penting agar orang lihat, agar duit tidak dibuangin percuma, agar duit tidak dibikin anggaran yang aneh-aneh. Anggaran seminar inilah, anggaran seminar itu. Ini kan kegiatan pemerintah. Itu cuma di kabupaten dikumpulin di hotel. Habis itu ceramah-ceramah, balik. Kumpulin di hotel, ceramah-ceramah, balik. Kumpulin di hotel, ceramah-ceramah, balik. Duit negara habis, pajak dibayarin, tapi wujud untuk bagaimana kesejahteraan publiknya tidak tercapai. Negeri ini merdeka sudah lama, nikmatin jalan hot nih kayak susah. Minimal jangan menyulitkan.
kedatangan rombongan di mana ya teh? Raja Galuh. Raja Galuh. Maksudna naon? Kuping masa dia teh rek nyambungan ka raja. Aing mah teu hajat. Karunya ka rajana Kela. Santang tu kawin ayeuna. Aya tenda lain rek hajat, aya tenda. Ngabagiakeun warga Majalengka, poe ieu warga mana-mana satapar Jawa Barat ngarojok Pak Prabowo jadi presiden. Amin. Kabul. Nah, begitu nasi kuring tas akur biniman tas pananen dia teh. Jadi hitung-hitung biji silaturahmi ka kolot kuring anu ayeuna bermanten gawe kadatangan bae tamu. Oh iya, gitu. Undangan nyambungan Jangan mere dahar tamu-tamu kuring nu puluhan ribu ngapoe datang ka lembur pakuan. nya gitu. Atur nuhun ieu teh ridho. Ridho anu ku Pak Prabowo na ridho tah. Anu bener. Crawl, we rise from ashes, we break the fall. Though the skies may never clear, in the void we conquer fear. Oh, the lament of the forsaken, a melody. Semalam aku bermimpi
jangan begitu Pak. Berarti bulan puasa. Berarti saya bohong kalau begitu. Jangan begitu Pak. Bapak jangan bahwa Bapak selalu membenar. Pak, kita ini puasa. Abal-abal itu Bapak menganggap kita bohong. Oke. Jangan begitu Pak Slamet. Enggak boleh begitu. Seakan ini saya terdakwa. Enggak boleh begitu Pak. Pak, kita sama-sama punya hak ngomong Pak. Iya, punya hak ngomong tapi pimpinan izin saya ngomong, pimpinan selesai. Iya, tapi tidak boleh gitu. Saya nanya bohong. Izin. Ini buktinya Pak. Ini data. Bukakan data itu. Izin pimpinan. Enggak, bukakan data itu. Jangan Pak. Bapak bilang bohong. Enggak boleh saya nanya gitu Pak. Yang bilang bohong siapa Pak? Yang bilang bohong Bapak. Enggak, Bapak bilang tadi bahwa itu abal-abal. Ngerti tahu abal-abal apa? Ngerti abal-abal apa? Saya minta Bu Ketua disampaikan. Iya, ini datanya. Buka. Naikkan di situ. Iya, kami turun Pak. Kami bantu. Coba tunjukkan. Enggak, kami tunjukkan sekarang. Enggak, tunjukkan yang ada sekarang. Tunggu dulu Pak, tunggu kami tunjukkan. Pak, rapat ini ada aturannya. Kami tadi sudah diizinkan oleh pimpinan. Kami tunjukkan datanya Pak. Kan Yang Bapak punya minta. wewenang pimpinan. Terima kasih pimpinan. Tadi malam saya baca itu, saya nonton tuh videonya Kang Deddy bersama istri saya. Malam sekali saya nonton. Ya, sampai Kang Deddy begitu nangis ya. Istri saya juga sampai begitu, wah, dia bilang ternyata begitu ya katanya. Sampai dia bilang kalau gitu Pak, kalau mereka datang minta. Betawi punya wayang. Jabar punya Bapak Aing. Aku takut mencintaimu, takut terluka dalam rindu. Namun saat kau di sisiku, hilang semua rasa ragu. Kita tak tahu takdir esok, namun ku yakin tetap utuh. Bumi ini mungkin berhenti, tapi cintaku takkan sirna. Aku ingin habiskan sisa hidupku hanya dengan dirimu.
buat yang baik, jangan sakiti orang. Saya punya filosofi begini, filosofi saya dari kecil. Kalau Anda tidak bisa bantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau Anda beberapa orang pun tidak bisa bantu, bantulah satu orang. Kalau satu orang pun Anda tidak bisa bantu, minimal jangan menyulitkan, menyusahkan, apalagi menyakiti orang lain.